tips menjadi dubber yang baik. Ala dubber Ninja Hattori. Ya, jadi dubber itu sebenarnya boleh dibilang hobi ya. Hobi dulu. Hobi awalnya harus menyukai. Jadi semua pekerjaan itu kalau kita sudah menyukai dan kita sudah yakin bahwa itu akan menjadikan berkah buat kita, harus ditekuni. Dan terutama lagi disiplin. Kalau masalah tipsnya perubahan karakter atau apa itu sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh si pengarah dialog ya, khususnya pengarah dialog gitu. Ya mungkin Bapak Erik lebih paham. Yang suka ngamplas kan dia. Kayu kan. Tapi kata kayu. Banyak cara merubah suara. Dengan ada dari ronggongan mungkin Pak ya, atau mungkin diafragma dari perut, atau mungkin merubahnya makin bikin cempreng atau mungkin berat. Tapi itu semua dilakukan harus dengan bentuk yang tidak asal-asalan ya Pak ya. Jadi bisa belajarnya ya. Karena banyak juga dubber yang belum tentu bisa merubah suara. Ya kalau mungkin ya alhamdulillahnya saya masih dipakai oleh Bapak Janop itu karena memang suaranya banyak. Karena ada di itu. Di sininya ada tuh wajahnya tuh gede banyak. Enggak, ada di komunitas ini Zanop. Oh iya, kebetulan kita ikut di komunitas Zanop Team. Jangan manajemen. Salah tuh ya. Enggak jadi kaos gua. Go in out. Go in out. Kaosnya cabut loh. In out. Niat yang penting. Niat dan mental. Terus Gak boleh baper, jelas ya kan. Terus mau belajar sama siapapun. Maksudnya terbuka wawasan. kita ulang niat. Mentalnya harus bagus ya. Maksudnya jangan baper juga. Betul. Terus mau terima masukan. Terus mau belajar. Belajar itu kalau gini, aku tuh punya step-step untuk dubbing sendiri aja. Aku ada step-stepnya Bang. Ya. Tahu warna dasar suara ya kan. Nah, itu basicnya belajar dari situ. Misalnya nih kayak aku warna suara dulu itu kan cempreng. Kecil, annoying gitu kan. Oke, yang paling bisa diraih pertama kali adalah kartun. Nah, kartun itu kan banyak karakternya. Nah, jadi karakternya itu ada macam-macam, ada ibu, ada nenek-nenek segala macam. Terus ada umur anak cowok, anak cewek, itu kita bedain tuh. Terus kayak misalnya umur 0 sampai 4, 4 sampai 10, 10 sampai 15. Terus dari 15 ke 20 masih bisa nggak nih kalau suara rentangnya cowok? Kalau Akis kan bisa tuh, Bang. Aku udah nggak bisa. Jadi sadar diri gitu, di situ adalah sadar diri, tapi itu mau belajar. Nah itu kartun, terus dari kartun langsung ke Korea, telenovela itu kan lebih ke realis, cara main segala macam, emosi dikontrol kan. Nah terus program pun juga sama, jadi bedain tiap program itu karakternya lalalala gitu, tahu celahnya, belajar lagi. Belajarnya tuh ngobrol juga sama produser, sama tim. Terus kayak ini nih kita lagi studio, operator jangan didiemin, diajak ngobrol juga, jadiin temen gitu. Jadi kan dia juga ngebantu kita juga ngebantu dia, sama-sama enak kan. Terus iklan pun juga sama gitu. Oh sekarang mungkin remaja tuh gini nih, oh ya natural tuh seperti ini, oh kalau lebay tuh gini-gini. Belajar kayak misalnya ngobrol juga sama temen atau sama klien pun. Kalau memang belum paham briefnya, gak apa-apa, nanya aja, tunggu bentar, tadi briefnya gimana ya, bisa ulangin lagi nggak? Jadi kita samain persepsi gitu. Jadi bukannya malu atau gengsi ya, jangan, apalagi kalau pas lagi kerja. Jadi ya udah natural aja, jadi diri sendiri, terus mau belajar. Jadi gini, untuk yang baru-baru pesanku cuma jangan pernah menyerah, jangan putus asa, coba terus, pasti bisa. Dimana ada kemauan pasti ada jalan, gitu aja. Aku juga nggak punya basic dulunya kok, cuma terus coba akhirnya bisa, alhamdulillah. Ya gini aja, buat kalian yang mau jadi dubber, nggak perlu kalian nggak perlu punya suara bagus untuk jadi dubber. Yang penting kita bisa baca naskah. Menghidupkan naskah yang berupa tulisan itu bisa dimengerti orang artinya dan sampai gitu, apa yang kita sampaikan tuh sampai ke penonton, message-nya sampai gitu ya. Jadi nggak perlu lah, jangan takut kalau suara lo jelek. Padahal kalau suara kita jelek kadang kepake juga sih di film-film kartun tuh, suara jelek tuh suara aneh nggak disangka, kadang-kadang kepake ya cuy. Untuk peran yang mukanya aneh-aneh gitu kan, nggak perlu suara bagus, ya kan? Jadi nggak perlu takut yang mau jadi dubber, asal kalian mau belajar. Tipsnya untuk
mempunyai suara indah seperti saya Wes. Dengerin ya. adalah kayaknya pernah di TikToknya ya, banyak makan gorengan dan Itu ngerusak. biarin di casting bodoh makan lah gorengan. maaf saya kan protagonis ya, lupa kenapa jadi antagonis. Yang protagonis, Bu. Oke. Tipsnya untuk bisa jadi dubber, eksistensi dijaga, ya kan? Ya attitude, eksistensi gitu ya. Betul. Jadi nggak usah milih-milih peran, nggak usah. Maksudnya masih baru ya, gitu. Jadi nggak usah yang nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa gitu. Jadi iyain aja dulu. Coba dulu ya. Coba aja dulu. Betul. Iya. Nanti juga akan kesaring kok mana yang dubber yang memang kredibel, mana dubber yang enggak gitu. Jadi nanti akan kesaring dubber yang memang dia punya rasa, punya jiwa, sama dubber yang memang apa sih namanya orientasinya berbeda gitu. Oke. Nanti akan sama dunia dubber nanti kesaring sendiri deh mana yang ini yang laris sama yang enggak. Harus tough. Karena apa? Sekarang aku lihat dubber-dubber itu makin banyak. Gue lihat ya, gila ya gue sampai gak ada yang kenal lo kadang-kadang. Pastilah ya, apalagi gue sempat berapa tahun hilang dari dunia persilatan kan. Karena aku sibuk dengan urusan kantorku sendiri. Tapi itu kembali lagi ke tantangan, makanya buat dubber-dubber baru tuh aku pengennya udah jalinin aja kalau emang dia suka ya. Memang dunianya gini, nggak gampang, nggak dapet sesuatu itu dengan instan. Pasti selesai saja juga instan. Menurut gue semua butuh proses. Tetap pokoknya berkarya, lo bisa kok. Dan aku tuh kita harus ngacung jempol dengan dubber-dubber kita sendiri. Kadang-kadang kan nggak pede ya. Dubber-dubber kita sama dubber luar beda banget. Gimana? Ya pokoknya terus aja berkarya gitu, terus belajar, jangan capek. Jangan bosen belajar. Dubbing itu emang gak gampang. Gak semua orang, ada juga yang nganggep gampang kok. Memang kebetulan otodidak. Kayak aku gak sekolah, gak belajar apa-apa, mungkin karena turunan atau gimana. Yang ini tuh aku ngeliat sekarang bagus-bagus. Malah aku kadang gak kenal semua. Bagus tuh suaranya. Bagi saya untuk para developer, jangan menjadi pemula yang pemalu. Kalau untuk tipsnya itu ya, kalau dari saya begini, kalau yang untuk menjadi dubber, satu selain yang namanya latihan kayak artikulasi, intonasi segala macam, itu mah udah ada basicnya ya. Mereka misalnya kalau udah menguasai kayak gitu, yang namanya mental itu harus dipersiapkan juga gitu. Karena kan kita berpikiran oke, kita berangkat dubbing, kita dubbing, proses dubbing habis selesai pulang gitu kan. Tapi kan nggak semudah itu, Ferguson. Oh iya, iya, Maria Mercedes. Soalnya kita begitu datang kita berangkat dubbing jam 10 pagi, nggak tahu dubbing jam 10 malam kayak gitu. Pernah sih kejadian jam 8 malam baru proses dubbing. Gitu. Dulu pernah gitu. Ya ampun. Dulu zaman dulu. Sekarang kayaknya nggak ada lah. Iya. Nggak ada ya. 1 atau 2 sih. Oh masih ada ya. 2. Masih ada. Kayak gitu. Jadi mentalnya harus memang kuat. Atau belum lagi ketemu PD yang galak misalnya. Udah maki-maki kayaknya besoknya nggak jadi dubbingnya apa? Boleh siapa PD yang galak siapa sih? Seperti siapa? Ada di sini nggak? Bener sampai nangis dia. Waduh. Jadi itu mentalnya. Terus satu lagi attitude itu perlu banget itu. Yang paling penting itu bisa menghidupkan naskah. Jadi membaca naskah, membaca dialog, tapi tidak seperti membaca. Jadi kita itu tugas kita sebagai dubber kan membaca, tapi tidak seperti membaca. Ngerti nggak sih? Iya, ngerti nggak kamu? Dong. Ya kan. Jadi bisa menghidupkan dialog itu sehingga dialog itu ada ruhnya gitu. Jadi dengan otomatis dengan rasa ya, dengan merasakan. Karena naskah itu hanya panduan, tapi rasa adalah tujuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.